Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji haknya seorang suami yang harus dilakukan oleh seorang istri. Dan juga kita akan mengkaji wanita yang paling nikmat untuk dijima'. Wa min haqqi zauji, di antara haknya suami ala zaujati yang harus dilakukan oleh seorang istri, alla tasuma, hendaknya tidak berpuasa, almar'atu, siapa istri, illa biiznihi, kecuali dengan izinnya. Fa in fa'alat, jika ia melaksanakan, ja'at, maka dia lapar, wa atishat, dan haus, walam yuqbal minha, dan puasanya tidak diterima. Wa min haqqihi, di antara haknya suami, alla takhruja, hendaknya tidak keluar siapa istri, min baitihi, dari rumah suaminya, illa biiznihi, kecuali dengan izin suami. Fa idza fa'alat, jika istri melaksanakan, berarti istri keluar rumah, yakni bighairi ridahu, yakni tanpa ridhonya, tanpa izinnya, la'anatha, maka melaknatha kepada sang istri, al malaikatu, siapa malaikat, hatta tarji'a ila baitiha, hingga dia kembali ila baitiha, ke rumahnya, au tatuba, atau dia bertaubat. Pada paragraf yang pertama, di antara haknya seorang suami yang harus dilakukan oleh seorang istri, hendaknya seorang istri ini tidak berpuasa kecuali mendapatkan izin suaminya. Puasa di sini yang dimaksud adalah puasa sunnah, Senin, Kemis, puasa Daud, puasa Asyura, dan lain sebagainya. Jika ternyata ia memaksa melaksanakan puasa, maka yang ia dapatkan hanyalah lapar, haus, dan puasanya tidak diterima oleh Allah. Termasuk juga haknya suami, seorang istri tidak boleh keluar dari rumah suaminya kecuali dia mendapatkan izin dari sang suami. Jika ternyata ia melaksanakan atau keluar rumah tanpa ada ridho dari sang suami, maka malaikat akan melaknatnya hingga dia kembali ke rumahnya atau si istri ini bertaubat. Wa fil hadithi, dalam salah satu hadis, ayyuma mra'atin, siapapun wanitanya, siapapun istrinya, kharajat, yang keluar, mimba bidariha, dari pintu rumahnya, bi ghairi izni zawjiha, dengan tanpa izin suaminya, banallahu, Allah Ta'ala akan membangun, laha, untuknya, bi kulli qadamin, dengan setiap langkah, baitan, pada rumah, finnari, di neraka, wa la'anaha, dan melaknatha pada perempuan, kullu syai'in, apa setiap sesuatu, tala'at alaihi syamsu, yang disinari oleh matahari, hatal hitanu fil bahri, hingga ikan di lautan. Pada paragraf kedua, dalam salah satu hadis dijelaskan, siapapun wanitanya, siapapun istrinya, yang ia keluar dari pintu rumahnya tanpa izin, tanpa restu suaminya, maka Allah Ta'ala akan membangunkan untuk istri tadi, untuk wanita tadi, di setiap langkah itu dibangunkan rumah di neraka. Kemudian selain itu, setiap sesuatu yang dijangkau oleh sinar matahari akan melaknat wanita ini, istri ini, sampai ikan di lautan juga melaknatnya. Kemudian kita akan melanjutkan kajian wanita yang enak untuk dijima', wanita yang paling nikmat untuk dijima' oleh seorang suami. Wa tukrahu, dan dimakruhkan, almar'atu, siapa perempuan, al-qasiratu, yang pendek, al-mufritatu fil qasri, yang terlalu pendek, berarti pendek yang terlalu, sangat pendek sekali. Fa amma idza kana qasruha ghaira mufritin, jika pendeknya tidak keterlaluan, fa aktsarun nasi la yakrahunahu, maka mayoritas manusia tidak membencinya. Wa yarawna, dan mereka memandang nikahal qasirati, pada menikahi seorang wanita yang pendek, aladzu, adalah lebih nikmat.
Pada paragraf ketiga ini adalah kajian tematik yang lain dan di halaman yang lain, cuma disatukan pada edisi kajian siang hari ini. Makruh menikahi seorang perempuan yang pendek dan pendeknya yang terlalu pendek, berlebihan. Kalau pendeknya itu bukanlah pendek yang keterlaluan, maka mayoritas manusia itu tidak membenci. Artinya masih diterimalah. Kemudian mereka juga memandang menikahi wanita yang pendek ini adalah lebih nikmat. Waqila, dan dikatakan man arada ladzatan nikahi, barang siapa yang menginginkan nikmatnya pernikahan, nikmatnya perjimaan, fa alaihi bil qisari, maka dia harus menikahi dengan wanita yang pendek. Wa man arada najabatal waladi fa alaihi bit tiwali, kalau dia menginginkan kemuliaannya anak, maka hendaknya dia menikah dengan yang tinggi. Kemudian pada paragraf berikutnya adalah konon barang siapa yang menginginkan nikmatnya pernikahan, maka ia harus menikahi wanita-wanita yang pendek. Kalau lelaki ini ingin mendapatkan kemuliaannya anak, atau anak yang mulia, anak yang pandai, anak yang cerdas, maka ia harus menikahi dengan wanita yang tinggi, bukan yang pendek. Begitu katanya sebagian ulama. Paham ya? Jadi dari kesimpulan yang bisa disimpulkan adalah ternyata pernikahan ini adalah syarat dengan beberapa aturan. Ada beberapa ketentuan yang harus diikuti oleh masing-masing suami ataupun istri. Contoh di antara haknya suami yang harus dilakukan oleh istri adalah dia tidak boleh puasa kecuali mendapatkan izin. Kalau maksa, dia cuma dapat lapar dan haus, tidak berpahala. Dia juga tidak boleh keluar rumah kecuali mendapatkan izin. Jika dia memaksa, maka malaikat akan melaknatnya. Dalam hadis yang lain, tidak hanya melaknat, tapi setiap langkah itu akan berbentuk rumah kelak di neraka, dan juga makhluk-makhluk Allah yang bisa terjangkau sinarnya matahari juga akan melaknatnya, termasuk juga ikan. Nah, ini kan berat, sehingga pernikahan ini jangan disikapi beratnya. Makanya pilihlah suami yang saleh, istri yang salihah. Insya Allah menjalani pernikahan ini akan indah, romantis, bahagia, serta siap bersabar menghadapi segala ujian yang menimpa. Kemudian yang terakhir, kalau ingin merasakan nikmatnya perjimaan, maka menikahlah dengan yang pendek. Tapi kalau menginginkan anaknya mulia, pintar, cerdas, yo nikahlah dengan wanita yang tinggi. Itu menurut sebagian ulama. Wa tukrahul mar'atu wallahu a'lam bis-shawab.